semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di channel Jurnal Trading ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan bahasa mengenai cryptocurrency juga, yaitu Dogecoin ya, atau biasa kita sebutnya Doge ya. Dan ini juga merupakan salah satu koin yang paling favorit juga sebagai untuk para kalangan trader ya, karena kan kenaikannya juga cukup gila-gilaan untuk akhir-akhir ini. Oke, jadi yang di depan kalian ini adalah charts weekly-nya si Dogecoin. Bisa dilihat betapa gilanya kenaikan ini. Dari yang mungkin bisa dikatakan 30 perak ya, langsung naik sampai ya lumayan banyak sih, 6 ribuan. Dan yang beli di sini pun menurut saya udah ketawa bahagia sekali. Oke, jadi kalau dilihat grafik mingguannya emang agak aneh sih, karena cuma begini doang, tiba-tiba ada kenaikan. Kita pindah aja langsung ke tunggu. Sebelum kita pindah, kita lihat dulu di sini ada resistennya. Kita ambil log resistnya dulu ya. Sini sama di sini. Ini log supportnya atau key supportnya, ini key resistnya di sini. Jadi kita bisa lihat sini pergerakan si Dogecoin ini ada di tengah-tengah. Kita sama ratakan dulu. Tunggu, kita sama ratakan dulu dengan yang ini. 596. Oke, ini juga kita sama ratakan dulu. Ini kita sama ratakan dulu ya. Sebentar, saya lihat dulu dia lebih rata dengan yang oke, ini 700, ini juga kita ambil 1700. Oke, gini aja. Jadi ini adalah key supportnya dia, ini key resistnya dia sebagai kuncinya dia, dan ini adalah key support dia. Oke, pertama kita harus tahu itu dulu supaya kita bisa tahu pergerakan harganya. Lalu kalau itu kita pindah langsung ke daily time frame-nya. Kalau untuk di daily time frame, kita bisa lihat bahwa key support dan key resist yang tadi kita buat ini berguna ya. Kenapa saya bilang berguna? Karena di sini kalau kalian perhatiin nih, pada saat kenaikan ini dia kan tembus nih, cuma dia gagal, dia turun lagi. Dia ada tes lagi nih, resist yang ini, dia tes lagi, ternyata gagal. Lalu di hari berikutnya dia tembus naik lagi, berhasil naik tapi dia gagal bertahan di atas dan akhirnya membuat pola bearish engulfing. Ini pola bearish engulfing dan langsung dia turun menyentuh ini nih, key support dia, langsung dia naik kembali dan dia berhasil menguji kembali di key resist dia nih. Ini ceritanya nih, dia menguji nih, lalu dilawan oleh seller di sini dan akhirnya si buyer menang. Pada saat dia naik, dia nggak langsung naik dulu, tapi dia kasih kita waktu untuk entry sebenarnya di sini sebagai tes supportnya dia juga, tes key supportnya dia, karena kan dia baru breakout ya. Tes key supportnya naik lagi, baru dia naik ke atas. Dan pada saat di atas ini kan kita sebenarnya juga nggak tahu dia bakal naik ke berapa ya waktu itu ya, karena emang berita kenaikan untuk si cryptocurrency lainnya, terutama Dogecoin ini sangat benar-benar menggiurkan, sehingga banyak orang mungkin waktu itu beli tanpa tahu dia harus naik kemana. Dan ini juga kita baru tahu kalau misalkan dia cuma naik sampai sekitar 6.800-an ya, sempat naik ke 7.000 juga, cuma ya nggak kuat bertahan lama. Lalu dia turun lagi dan di sini dia ada testing key supportnya lagi di sini, testing lagi, naik lagi karena supportnya lumayan kuat ya, kayaknya harganya naik lagi.
dan di sini dia turun lagi, turun, testing lagi, kuat, turun lagi, testing lagi, dan testing lagi di sini, sampai akhirnya dia terjun dan benar-benar belum bisa naik lagi, dan akhirnya dia perlahan naik, dan ini baru dia naik lagi. Oke, jadi kita bisa pastikan bahwa garis ini, kedua garis ini adalah garis yang berguna dan garis yang berperan sangat penting untuk Dogecoin ini. Karena ketika dia berhasil menembus ini, berarti ada potensi dia untuk naik ke sini lagi. Ya, semoga aja ya, semoga aja. Dan saat ini kalau kita perhatikan di time frame daily, rasanya di time frame hari Minggu ini 4 Desember kurang bagus candlenya. Di sini terbentuk dragonfly ya. Dragonfly. Sini ada pertama sebelum dragonfly itu di 3 September ditutup doji, lalu di sini dibuka dengan dragonfly, sini ada dragonfly juga. Berarti ada kemungkinan besar bahwa dia akan turun. Ada kemungkinan besar dia akan turun. Cuma kita belum tahu juga ya, karena ini dia juga masih dalam masa konsolidasi. Coba kita gambar aja, dia ada nggak? Nah, base-nya dia udah buat base dulu ternyata di sini. Dan dia lagi ngebuat dragonfly, dan jika memang dia menembus base ini, dia akan turun ke sini lagi harganya. Dia akan turun ke sini, baru dia naik perlahan ke sini lagi. Mungkin dia akan sedikit menguji-uji dulu, baru dia naik ke atas lagi. Miring. Nah, gitu aja. Nah, kemungkinan begitu. Tapi saya juga kurang tahu apakah dia akan melanjutkan pergerakannya, karena kalau untuk cryptocurrency itu biasa gerakannya itu suka dadakan gitu, kayak tahu bulat dadakan, bisa mendadak naik, mendadak turun berapa ratus persen kan. Itu tergantung si market maker si Dogecoin ini gimana nanti ke depannya. Kita hanya bisa analisa bahwa pergerakan dia, range sideways dia itu ada di sini-sini. Dan mungkin bisa saja dia langsung naik, langsung tes support, tes key resist dia ini nih, naik lagi ke sini. Karena sini kan ada nih, iya. Nah, kemungkinan ke sini ya turun lagi. Iya, bisa kemungkinan begitu juga. Nah, jadi kita bisa prepare to buy ketika breakout, atau ketika dia bisa berhasil bertahan di sini, kita bisa buy dikit-dikit, jangan masuk semua. Karena di sini kalau saya perhatiin dia ada sedikit support juga ya, support untuk harga. Tapi sayangnya dia baru saja breakout nih. Kalau kita perhatiin dia baru breakout dikit banget untuk support harganya itu. Kalau kita pepetin gini sih sebenarnya dia belum breakout, dia masih ada rejection di sini. Dia ada rejection di support areanya, di resist areanya ini. Lalu kalau misalkan kita lihat lagi untuk time frame yang lebih kecil, kita langsung ke H1. Oh, di sini terjadi rejection lagi. Jadi kalau kita perhatiin di sini dia udah beberapa kali terjadi rejection. Nah, kita hapus dulu ini kita bikin gambar baru lagi. Dia terjadi beberapa kali rejection di sini. Ada rejection area. Sebelum dia bisa menembus rejection ini, berarti kan ini ada di sini ya, kurang lebih segini. Berarti kalau dia udah bisa nembus garis ini, yaitu di harga 3067, ada kemungkinan besar pergerakan dia itu akan naik lagi ke sini. Tapi kalau dia masih belum bisa nembus, ya
Papa boleh buat, dia harus sideways lagi di sini berkepanjangan di daerah-daerah sini. Nih, daerah-daerah sini sideway-nya dia. Sampai kapan ya? Kita nggak tahu juga sampai kapan ya sideway-nya. Mungkin sampai Bandar ya merasa cukup untuk sideway sampai akhirnya jenuh juga, dan antara dia mau markup harganya atau dia mau turunin dulu baru di markup, itu semua kan tergantung market maker ya si cryptocurrency ini. Jadi kalau untuk dari saya begini dulu, selama ini saya masih belum beli si Dogecoin ini karena saya tahu di sini dia masih range sideway-nya dia dan agak cukup bahaya kalau dia turun naik. Kalau di sini saya coba gambar trendline untuk garis besarnya itu, memang dia sedang uptrend, tapi dia belum bisa menembus si support ini. Support ini belum bisa ditembus sama dia, sama ini. Jadi ketika dia tembus, kemungkinan besar dia akan sideways kecil dulu, baru dia naik. Kalau kita mengikut trennya, dia memang sedang uptrend kok, secara garis besar ya. Cuma trennya masih agak terhambat di sini doang. Jadi kita harus tunggu dulu konfirmasinya antara dia mau jebol ini atau dijebol ke atas. Oke, sekian dulu video dari saya tentang Dogecoin ini, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang ingin ditambahkan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Jika memang suka dengan videonya, jangan lupa di like dan juga subscribe supaya bisa membantu saya juga dan mendukung channel ini supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya.